Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga kemudahan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari, teman-teman ya. Dan di video kali ini, kita akan membahas seorang yang bergelar profesor, yang namanya Riaz Rasyid, tapi bisa merendahkan seorang presiden. Dan tidak hanya seorang presiden, dua presiden sekaligus, teman-teman. Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Waduh, dia mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Waduh. Dan katanya ya, ini untuk Pak Prabowo, dia mengatakan bahwa program makan bergizi gratis Pak Prabowo itu sebuah penghinaan. Saya itu bingung, teman-teman ya. Seorang profesor bisa berkata demikian dan tidak objektif loh. Tapi ya untungnya banyak netizen yang akhirnya merujak dia sampai-sampai Pak Prabowo mengatakan ya ada seorang profesor yang menolak dan tidak setuju dengan makan bergizi gratis dan ya bla 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 bla. Pak Prabowo mengatakan itu profesor apa bodoh ya kan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya tidak bisa buktikan dugaan saya, tapi saya menduga memang ini ada konspirasi besar. Bentar, tidak bisa membuktikan dugaannya, tapi dia menduga gitu. Waduh. Yang bekerja, yang kemudian menghadirkan Jokowi sampai kepada jabatan presiden. Kan itu sangat tidak masuk akal. Sangat tidak Yang tidak masuk akal bisa menang di Jakarta itu loh. Hah? Dan tidak ada sama sekali kemampuannya yang bisa membuat kita membenarkan bahwa dia pantas jadi gubernur Jakarta. Tidak ada kemampuan Pak Jokowi yang wow. Apalagi presiden gitu maksudnya ya. Jadi siapa kira-kira yang pantas sih menurut profesor ini nih? Apakah Anies Baswedan? Waduh. Waduh. Bicara aja mengenai makan gratis itu. Ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita. Penghinaan kepada bangsa kita. Makan gratis bergizi penghinaan bagi bangsa kita. Apakah ini yang dimaksud oleh Pak Prabowo, profesor yang itu ya? Kita dengarkan dulu kata Pak Prabowo, teman-teman ya. Ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu. Profesor pinter Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Dan dibilang penghinaan. Aduh. Dan yang ngomong seorang profesor. Pak Prabowo aja bingung ya kan. Itu profesor pinter apa bodoh teman-teman. Kok bisa begitu loh. Aduh. Saudara, terkait dengan program makan siang gratis, itu diterapkan di 8 negara di dunia, di luar Indonesia ya. Salah satunya Brazil, Finlandia, Estonia, India, Swedia, Amerika, Jepang, dan China. Wow. Negara besar yang lainnya. Timbul di dalam pertanyaan kita, sebenarnya apa sih tujuannya buat makan siang gratis? Emangnya bangsa kita itu terlalu hina gitu ya dikasih makan gratis? Tidak, saudara. Tidak, kita memang punya masalah. Ya, terutama di negara-negara berkembang, bahkan di negara maju saja di daerah pedesaan itu bisa terjadi kekurangan gizi. Jadi tujuan daripada makan siang gratis itu atau makan gratis whatever pagi atau siang ya, hasil akhirnya adalah yaitu student learning outcomes, yaitu hasil pembelajaran siswa dan juga capaian-capaian akademiknya. Nah, itulah tujuan utama dari pemberian
program makanan bergizi bagi anak sekolah. Saudara, aneh juga kalau ada profesor yang ngomong ya model kayak gini. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita. Apa? Bicara aja mengenai makan gratis itu. Ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya, bahwa mereka tidak mampu. Wow. Saudara, di Indonesia itu ada 8.000 lebih profesor. 8.000 lebih ya. Tapi tentunya tidak semua profesor itu kemudian jadi bijaksana kalau ngomong. Sekalipun gelarnya profesor ya, saudara. Tidak menjamin ya. Banyak profesor, saya juga kenal banyak profesor. Ya, karena saya kan juga S3, saudara. SD, SMP, SMA. SD. Ya, saya kenal juga banyak lulusan profesor-profesor di universitas-universitas. Ya, kolega saya. Ya, jadi dari profesor yang pintar-pintar ini, kita dengerin Prabowo ngomong apa soal profesor. Ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu. Profesor. Nah, saudara, Belum lagi Prof Ikrar, prof-prof yang lain. Rocky Gerung kita mau sebut prof nggak? Gimana? Rocky Gerung kita sebut prof nggak? Prof Refli Harun, ya kan? Prof Said Didu, prof aja semuanya sekalian. ternyata profesor ada yang bodoh ya. Bodoh atau apa gitu ya, kata Presiden Prabowo. Tapi memang beginilah saudara. Ketika orang itu, dia seorang profesor, tapi dia merasa dia itu pinter. Ya. Padahal blow on. Kenapa? Ya mungkin karena udah tua, udah profesor. Dan dia nggak belajar lagi. Dia mungkin nggak cukup literasinya. Bahwa perkembangan dunia zaman ini berubah, saudara. Ternyata pemberian makan gratis itu bukan satu negara saja kan. Bentar, berarti kalau profesor tadi sebut makan bergizi gratis itu penghinaan, apakah Jepang itu hina dan penghinaan juga? Apakah Amerika itu hina dan penghinaan juga? China, ini negara-negara maju loh, masih memberi makan gratis bagi siswa-siswanya. Terus mereka hina gitu? Tadi dengar kan, ada 8 negara yang menerapkan makan gratis. Yaitu tujuannya adalah ya secara jangka panjang itu sangat baik gitu. Jadi kalau Profesor Rias Rasid ini ya dia juga salah satu pembenci Jokowi. Ternak onta ya kan? Ya, jadi saya paham kalau ngomongannya agak sinis. Cuma masalahnya ini Profesor Rias ini memang ngomongnya kelihatannya pinter ya, tapi padahal agak blow on. Ya betul seperti Pak Prabowo bilang. Kalau saya lihat track recordnya Rias Rasid memang luar biasa sih. Tapi kenapa jadi ngomong begitu ya? Ya itulah saudara. Kadang dalam perkembangannya orang itu ya karena dasarnya memang sudah sinis. Jadi di otak, di hatinya itu udah negatif ya. Jadi komentarnya negatif, salah gitu. Ya. Memang memberatkan APBN. Betul. Betul, Ya pasti. kan, berapa puluh triliun harus siapkan. Pasti. Tetapi itu adalah tugas mulia ya Presiden Prabowo. Saya sebagai warga negara Indonesia ya, saya dukung. Ya. Kami dukung. Dan ya jujur saja, bahkan kepala badannya juga saya kenal, Badan Gizi Pangan. nasional. Oh, badan pangan. Jadi ya
Faryas Rashid. Kalau ngomong tuh dipikir dulu kenapa sih? Dan ya mungkin teman-teman sudah melihat ya berbagai video yang berseliweran di media sosial terkait dengan makan bergizi gratis ini. Di mana para siswa sangat antusias, sangat bersemangat. Ada yang bahkan hanya makan nasi garam di rumahnya, tapi ketika sampai di sekolah dapat makanan yang dalam tanda kutip lebih lah dari yang di rumahnya, teman-teman. Ini kan membahagiakan dan menggembirakan anak tersebut. Bahkan ada juga anak yang tidak ingin menghabiskan makanannya karena ingin membawa makanan itu ke rumah dan diberikan kepada ibunya. Apalagi daerah-daerah yang di pelosok, di Papua. Ini kan kalau kita lihat wajah-wajah anak-anak itu, siswa-siswa itu, sangat senang, sangat bahagia, bersyukur, dia makan dengan lahap. Ini yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan Pak Prabowo melakukan ini tentu bukan tanpa alasan. Beliau ingin membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Ini tujuannya, teman-teman. Untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Yang mau makan siang siapa? Oke, anak sekolah. Dia udah lepas. Pak Ganjar. Tenang, saya nggak mau menjawab pertanyaan Pak Ganjar ini. Biar adik-adik kita aja yang menjawab. Waduh, ini. Waduh. Iya. Ini bukti, teman-teman ya. Anak sekolah itu sangat antusias loh. Sangat bahagia. Mereka makan bersama. Membuat halakah-halakah ya kan. Lingkaran-lingkaran makan bersama. Ini bukti bahwa makan bergizi gratis itu bisa membahagiakan anak sekolah. Bahkan mereka lebih semangat bersekolah karena mengincar makan bergizi gratis, teman-teman. Waduh, sangat luar biasa. Waduh, nikmat banget kayaknya. Waduh. Terima kasih Bapak atas makanannya. Terima kasih banget. Terima kasih Pak Prabowo. Saya sangat turut turut berterima kasih atas bantuannya. Saya sangat berterima kasih karena saya kesini nggak bertamu. Ini nggak ada duit. Udah Pak ya, udah dijawab sama adik-adik kita Pak. Yang mau makan adik-adik kita yang tak bersangu katanya. Apa yang sangunya sedikit, yes. Gitu aja mungkin. Tanggapan kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jekikis. Salam jekikis. Nah, itu kan. Siswa-siswa bahagia, teman-teman. Terus dibilang ini penghinaan. Aduh, udahlah. Ini kan negara mau memberi makan rakyatnya. Pak Prabowo di salah satu videonya, di salah satu pidatonya beliau mengatakan, kalau nggak salah ketika beliau berpidato di forum Dewan Dakwah Islam Indonesia, ini kalau nggak salah teman-teman ya, di akhir videonya beliau mengatakan, ya Tuhan, jangan panggil aku sebelum aku bisa memberikan makan seluruh rakyat Indonesia. Itu yang beliau katakan, teman-teman. Terus itu dibilang penghinaan. Waduh. Namanya siapa dan kelas berapa? Udah makan bergizi gratis belum? Paling suka menu makan bergizinya apa? Ayam. Sebelum ada makan bergizi gratis, biasanya makan apa di sekolah? Biasanya telur terus mie gitu. Terus uang jajannya gimana kalau sekarang? Kalau dulu masih pakai banyak, kalau sekarang udah. Jadi guys, itu adalah salah satu testimoni makan bergizi gratis yang diterima sama siswa di sekolah. Dan ternyata pemberian makan gratis buat anak sekolah emang sengaruh itu. Alasannya, pertama, biasanya mereka di sekolah cuma jajan mie, cilok, gorengan, dan sejenisnya. Tapi sekarang mereka di sekolah bisa makan bener kayak ayam sama sayuran yang nilai gizinya diatur sama Badan Gizi Nasional. Kedua, anak sekolah jadi bisa nabung, soalnya uang jajan mereka jadinya nggak kepake atau lebih irit, soalnya sekarang udah dapat makan di sekolah. Pertanyaan besarnya, gimana nasib pedagang kantin? Ya sebenarnya nggak jauh beda, karena dulu
juga masih banyak siswa yang bawa bekal makan sendiri dari rumah. Dan siswa juga masih bisa jajan kayak pas pulang sekolah. Intinya terima kasih buat Pak Presiden Prabowo, Menteri Pangan Zulkifli Hasan, dan jajaran di pemerintah yang udah bekerja keras merealisasikan program makan bergizi gratis. Dan juga buat Grab X OVO yang udah support uji coba dalam makan bergizi gratis di Desember lalu. Gimana menurut kalian? Oh, aduh, keren banget teman-teman ya. Itulah tadi beberapa video, beberapa konten yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan buat Prof. Rias Rashid, cobalah Prof, lihat dampak positif dari program makan bergizi gratis ini. Coba lihat dulu dampaknya sekarang. Oke lah, masih banyak kekurangan di beberapa tempat, di beberapa daerah. Ya, mungkin ada yang keracunan, mungkin ada yang ngomong kalau makanannya kurang enak. Ya, itu kan bisa dievaluasi gitu. Masih bisa diperbaiki. Ya, semua ini kan program baru berjalan. Tentu ada minusnya. Nggak mungkin sebuah program baru dijalankan, terus dia maksimal. Nggak ada, teman-teman. Pasti ada kurangnya. Dan itulah gunanya ada evaluasi agar ke depannya, yang pertama, makanannya sudah enak. Yang kedua, kualitas makanannya juga terjamin. Yang ketiga, orang-orang ataupun catering-catering yang mendapatkan mendapatkan proyek makan bergizi gratis ini semakin baik. Karena kan pemerintah dengan tegas mengatakan kalau ada catering makan gratis yang nakal, langsung dipotong atau diberhentikan kontraknya, teman-teman. Ini kan sesuatu yang bagus. Semua pasti ada kurangnya, nggak mungkin enggak. Itu yang harus kita tahu. Tapi yang terpenting nih ya, sejauh mana pemerintah mau mengevaluasi program ini sehingga nanti mungkin 6 bulan ke depan sudah sangat maksimal. Itu yang penting. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.